Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, ya puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki bulan ke-9 di tahun 2025. September, Oktober, November, Desember, dan setelah itu kita akan ganti di tahun yang baru. Waktu berjalan begitu cepat, ya puji nama Tuhan. Di bulan September ini kita punya tema khotbah adalah jangan pernah kembali kepada kehidupan lamamu. Jangan pernah kau kembali ke kehidupan manusia lama, kedaginganmu, dosamu. Ya, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, oke. Ya, abdi Allah dari Yehuda. Ya, ayat ini sudah Tuhan agak feedback ya dengan monitor. Ayat perikop ini sudah menjadi rema dalam hati saya itu puluhan tahun yang lalu. Ya, bahkan sebelum saya menikah, mungkin tahun 96, 97 saya mendapatkan pewahyuan tentang ayat ini. Tetapi setelah ya hampir 29 tahun kemudian baru saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Abdi Allah dari Yehuda. Apa yang bisa kita pelajari dari abdi Allah dari Yehuda dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai man of God. Ya. Nah, kita akan melihat next berikutnya. Abdi Allah atau man of God itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, kita akan membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban. Maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud. Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah, sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejam, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicara raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Ya, amin. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam perikop ini kita mempelajari bahwa seorang disebut namanya abdi Allah. Ya, zaman kita perjanjian lama sebetulnya tidak pernah kata abdi Allah ini muncul, hanya beberapa kali saja. Ya, biasanya disebutkan nabi atau para imam yang menjadi penyambung lidah dari Tuhan kepada umatnya. Ya, dan abdi Allah ini dipakai Tuhan secara luar biasa, man of God. Nah, pada waktu itu, ya, abdi Allah ini bernubuat di hadapan Raja Yerobeam. Saya mau tanya, kalau ada yang tahu siapakah Yerobeam ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapakah Yerobeam? Ya, tetangga saya, Pak. Ada yang tahu? Tadi yang menjawab? Ya, Raja Israel. Pengganti siapa itu? Salomo. Ya, luar biasa Joshua. Jadi setelah kerajaan di bawah pemerintahan Salomo itu akhirnya terpecah jadi dua.
kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, maka raja Israel dipimpin oleh Yerobeam. Nah, kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam yang nantinya akan menggariskan keturunan kelainan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada waktu itu abdi Allah itu bernubuat sesuatu yang menyakiti hati Yerobeam. Bahkan dia berkata, mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abunya yang di atasnya. Ya, dan ketika Raja Yerobeam mendengarkan nubuatan yang menyakiti hatinya, maka dengan sombongnya dia berkata, menunjuk kepada abdi Allah, tangkap dia. Apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba yang terjadi, tangannya kaku, ya, tidak bisa bergerak sama sekali sambil nuding itu. Ya, ini artinya kualat. Raja itu kualat dengan abdi Allah, hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Ya, nah itu yang terjadi. Ya, dan memang pada akhirnya kita bisa melihat bahwa mezbah itu betul-betul pecah. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-5, mezbah itu pun pecahlah sehingga abunya yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitakan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh abdi Allah itu digenapi oleh Tuhan. Jadi benar-benar dia seorang abdi Allah, bahkan sebetulnya dia termasuk nabi, ya. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, ketika Yerobeam itu dijari kaku, ya, karena nuding sang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, ya, sehingga tangannya kaku, tidak bisa digerakkan. Ya, kadang-kadang orang ketika saat punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta yang banyak, itu seringkali jadi sombong, Bapak Ibu. Ya, dia pikir abdi Allah itu seseorang yang jelas dia ditangkap tidak akan bisa melawan. Tetapi ada Tuhan Allah Israel yang membela di belakang abdi Allah tersebut. Ya, akhirnya setelah mengalami kesakitan, ya, coba bayangkan gini terus nggak bisa gerak sama sekali. Itu kalau abdi Allahnya tidak mau berdoa, ya tetap gini terus. Ya, sampai tidur pun ya gini terus. Ya, betapa susahnya. Tetapi luar biasa abdi Allah ini diperintahkan Tuhan untuk mendoakan Yerobeam sehingga tangannya kembali disembuhkan. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan bukan hanya ingin memakai sang abdi Allah itu secara luar biasa, bahwa Tuhan Yesus juga ingin memakai saudara dan saya untuk menyatakan perkara-perkara dahsyat, mujizat-mujizat yang luar biasa boleh terjadi di tempat ini, dan tempat ini boleh disebut House of Miracle, House of Healing. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka ayatnya. Next berikutnya. Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Amin. Tuhan berfirman, ya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Maksudnya mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib, sign and wonders akan Tuhan nyatakan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tuhan Yesus sampai ngomong, ya, kalau kau percaya, engkau akan melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat, mujizat-mujizat yang pernah aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan mujizat yang lebih besar daripada yang kulakukan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Dan saya yakin dan percaya sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka akan ada yang namanya hujan akhir, di mana kuasa Tuhan akan Tuhan curahkan begitu luar biasa. Setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan
orang-orang percaya jemaat biasa bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan mujizat Tuhan, untuk mendatangkan kuasa Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan di atas segala-galanya. Ya. Nanti kita akan melihat perkara-perkara yang terjadi dalam kisah para rasul, itu akan terjadi di hari di mana kita tinggal, bahkan lebih besar. Hari-hari ini kalau sudah melihat namanya KKR Kesembuhan Ilahi, ya, mungkin dari 1000 orang yang altar call, ya, paling-paling cuma 10 orang yang disembuhkan. Ya, itu pun katanya penyakitnya yang sepele-sepele, mules perutnya, boyoknya pegel, nah, boyok pegel dipijat sembuh. Saudara, kita belum melihat yang namanya orang buta melihat, orang-orang betul-betul picek matanya, tidak punya mata, didoakan keluar matanya. Kita belum pernah melihat, Bapak Ibu. Saudara pernah melihat orang lumpuh yang betul-betul lumpuh, dalam arti bukan karena habis kena stroke, kan kakinya tetap besar. Tapi yang namanya lumpuh betul-betul kakinya kecil. Ya. Saat kecil bentuk tubuhnya mungkin mengeringkuk seperti ini. Doakan dalam nama Yesus, orang lumpuh berjalan tegap dan berjalan melompat karena kuasa Tuhan menyembuhkan. Saudara belum pernah melihat, akan datang saatnya kita akan melihat kuasa-kuasa tersebut dinyatakan. Oleh sebab itu visi kita, gereja kita, House of Miracle, itu untuk menyambut, meresponi dengan apa yang disebut hujan akhir itu. Saya percaya satu kali terjadi gereja ini dengan segala kerendahan hati, ya, akan dipakai Tuhan, dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam atas gereja Tuhan di tempat ini. Ya. Oleh sebab itu kita mau meresponi kuasa Tuhan akan dinyatakan di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir itu akan terjadi. Kita meresponi sebagai gereja yang akan meresponi kuasa Tuhan terjadi, menjadi House of Miracle, House of Healing, dan akan ada banyak jiwa yang dimenangkan. Itu poin pertama. Poin kedua, next berikutnya, abdi Allah itu sangat taat kepada Tuhan. Ya. Kita akan baca 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan berkata, kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkanlah badanmu supaya sesudah itu aku hendak memberikan sesuatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti dan minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang diambilnya untuk datang ke Betel. Ya, saudara perhatikan ya, ayat yang terakhir. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Ya, tidak datang kembali kepada jalan yang sudah dilewati. Artinya tidak kembali kepada kehidupan manusia lama. Nah, kita lihat dulu. Raja Yerobeam memberikan tawaran yang menggiurkan. Ayo abdi Allah, datang ke rumahku. Ya. Engkau bisa mandi dulu, makan makanan yang enak, ya. Engkau bisa beristirahat dan aku akan memberikan hadiah yang banyak. Ya. Ini raja, seorang raja yang pasti kaya raya, akan memberikan hadiah yang sangat besar. Tetapi sekalipun demikian, sang abdi Allah berkata, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak akan menuruti perintahmu. Aku akan menuruti perintah Tuhan. Bahwa Tuhan berkata, aku tidak boleh makan roti dan air, minum air, dan aku tidak boleh jalan kembali kepada jalan yang sudah pernah kulalui. Ya. Kepada raja yang berkuasa, berdaulat, ya, punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta materi yang sangat kaya raya, ya.
Sang abdi Allah tersebut tidak mau menerima iming-iming. Iming-iming bahasa Indonesia apa ya? Sama ya iming-imingnya. Diiming-imingi kekayaan, hadiah yang indah-indah, yang mahal harganya. Tidak mau. Karena apa? Mau taat kepada Tuhan yang telah memerintahkan kepada dia. Luar biasa loh. Abdi Allah ini. Ya, ditawari. Bagaimana dengan saudara? Ditawari dengan harta kekayaan yang luar biasa. Ya, tapi melanggar perintah Tuhan. Ya, kekayaannya kasih 5 kilo emas. Wow, ayo gimana? Mau terima atau mau perintah Tuhan? Taat perintah Tuhan potong terima 5 kilo emas. 5 kilo emas tuh 10 M loh. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara maaf ya. Ini memang fakta dan kenyataan. Ada hamba-hamba Tuhan ya, sudah terkenal ya, diberkati dengan harta kekayaan yang luar biasa, matanya jadi silau. Ya. Matanya jadi hijau. Rot-rot hijau gitu. Melihat duit banyak sehingga visi Tuhan jadi hilang. Ya. Tetapi abdi Allah ini sangat luar biasa, dia begitu taat kepada Tuhan. Ya. Coba next kita buka Ibrani 11 ayat yang ke-7. Kita melihat salah satu tokoh dalam Alkitab yang dipakai Tuhan dengan ketaatan yang luar biasa. Ya, Ibrani 11 ayat ke-7. Firman Tuhan berkata, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu yang menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, kita melihat contoh ketaatan adalah Nuh yang diperintahkan Tuhan untuk membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan manusia dan juga binatang-binatang ya. Dan Nuh taat mempersiapkan bahtera tersebut ya, dengan taat ya. Dan ketika dia membuat bahtera tersebut ya, bahtera itu dibuat di puncak gunung. Dan ini membuat Nuh ditertawakan oleh orang-orang yang hidup pada waktu itu. Nuh, kamu tuh orang goblok, kamu tuh orang tolol ya. Masa buat kapal di atas puncak gunung? Kalau buat kapal itu ya di pinggir pantai, dekat sungai, dekat laut. Ya. Kok buat kapal di puncak gunung? Itu orang goblok, orang tolol. Sekalipun Nuh ya diejek, dihina dan lain sebagainya, dia tetap melakukan perintah Tuhan membangun bahtera tersebut. Ya tentu saja ini sesuatu yang tidak masuk tidak masuk akal. Ya. Sesuatu yang illogical, tidak masuk logika manusia. Kenapa harus bangun di puncak gunung? Ya. Orang-orang zaman itu tidak bisa mengerti kalau mau bangun kapalnya di tepi pantai, dekat laut. Ya. Karena apa? Sebuah pertanyaan. Ya. Kenapa? Nuh tetap membangun bahtera di puncak gunung, dan orang-orang zaman Nuh tidak mengerti hal itu, tidak bisa memahami. Ya, coba diklik. Karena apa? Ya. Karena apa? Hujan belum pernah turun, sehingga di akal manusia ya, dia tidak mengerti. Namanya banjir itu enggak ngerti, namanya air bah enggak ngerti, karena hujan belum pernah turun. Ini ada ayatnya. Ya, mari kita buka Kejadian 2 ayat yang ke-5. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Amin. Sebab Tuhan Allah belum pernah menurunkan hujan ke bumi. Ya. Sampai zaman Nuh tidak ada hujan. Dunia ini ya dilapisi dengan yang namanya tingkap-tingkap langit. Ya.
diselubungi oleh tingkap-tingkap langit, sehingga udara di bumi itu stabil terus. Tidak ada musim, tidak ada musim dingin, musim panas, musim gugur maupun musim spring, ya. Tidak ada. Karena dilingkupi oleh tingkap-tingkap langit, sehingga membuat suhu udara disebut tetap stabil, dan juga radiasi matahari tidak bisa merusak segala sesuatu yang di atas bumi tersebut. Sehingga memungkinkan manusia itu bisa hidup sampai 900 tahun. Ya. Nah, itulah kejadiannya. Sehingga orang-orang zaman wah, ini ngapain bodoh sekali bangun kapal di puncak gunung ini, bodoh sekali. Ya. Nah, saudara, pertanyaan berikutnya, berapa lama sih Batra itu dibangun oleh Nuh? Berapa lama? Ada yang tahu? 2 tahun? 5 tahun? Jawabannya adalah 120 tahun. Ya, kita berpikir secara logis saja. Pada zaman itu belum ada alat-alat berat, tidak ada alat teknologi yang canggih seperti zaman sekarang. Bangun Batra yang begitu besar sekali itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya. Batra itu besarnya kalau di total ada 3 tingkat, ya. Total itu luasnya ada 11.250 meter persegi. Jadi sangat besar. Ya. Sangat besar, dan tentu saja zaman dulu, ya, sudah ada gergaji belum, saya juga bingung, ya. Kalau sekarang gergajinya pakai gergaji listrik, gampang. Zaman dulu mungkin pakai gergajinya atau kapak kali, di kapak-kapak. Ya, waktunya 120 tahun. Di dalam pengertian yang lain, kita melihat bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang sangat lama bagi orang-orang zaman Nuh untuk bertobat, untuk percaya kepada Nuh bahwa akan terjadi hujan dan air bah yang akan membinasakan semua orang. Tetapi mereka semua mengolok-olok Nuh, tidak ada yang percaya. Kenapa Tuhan mau menghancurkan orang-orang zaman Nuh? Kenapa? Karena dosa mereka sudah begitu berat, ya. Akibat perkawinan dengan malaikat yang jatuh, sehingga lahirlah Nephilim, raksasa-raksasa yang ada di muka bumi tersebut, dan itu membuat Tuhan menjadi sakit hati dan ingin memusnahkan manusia pada zaman itu. Dan seandainya ada orang-orang yang hidup pada zaman Nuh mau percaya kepada perkataan Nuh, ya, masuk ke Batra, dia selamat enggak? Halo, selamat enggak? Selamat. Bahkan tidak dilihat, dosamu banyak lo ya, kamu nek dosamu banyak enggak selamat. Ini Injil yang diberitakan Bapak Ibu, ya. Injil yang diberitakan, ya. Barang siapa mau percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka darah Yesus akan menebus dosa-dosa saudara dan saya, mengampuni dosa-dosa, dan kita diselamatkan. Nah, Nuh juga memberitakan Injil melalui Batra tersebut dan air bah tersebut, ya. Dan yang sangat luar biasa, ya, akhirnya Batra tersebut jadi dan seluruh keluarga Nuh diselamatkan. Poin kedua adalah ketaatan. Ya, kita belajar taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, kita mau taat untuk melakukan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Poin kedua. Poin ketiga, next berikutnya, abdi Allah itu dibohongi oleh seorang nabi. Nah, ini unik nih cerita ini, ya. Kita akan baca 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana.
Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Ya, poin ketiga, abdi Allah tersebut dibohongi oleh seorang nabi. Ya, kita baca ayat yang ke-18. Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya makan roti dan minum air. Ya, ayat berikutnya, tetapi ia berbohong kepadanya. Ini bukan nabi palsu Bapak Ibu. Nabi sejati tapi bohong. Dia mengaku terima firman Tuhan supaya engkau kembali ke rumahku makan roti dan minum air. Ya, sesuatu yang bertentangan dengan yang dia terima dari Tuhan. Ketika dia diiming-imingi oleh seorang raja yang berkuasa Yerobeam, dia dengan tegas menolaknya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan seorang nabi, ini nabi benar bukan nabi palsu. Ya. Dikatakan sebuah perintah yang melanggar perintah yang lebih dulu dia terima dari Tuhan. Ya. Oh, Tuhan ngomong sama saya, salah kamu. Kamu harus kembali kepada saya. Tuhan sudah berfirman kepada saya, aku pun juga nabi. Kamu, apalagi kamu masih muda, aku lebih tua dari kamu. Kamu harus ikut saya, makan roti dan minum air. Ya. Dan ia berbohong. Dan sayang sekali, ya, diiming-imingi oleh raja yang berkuasa, yang kaya raya, dia menolak. Abdi Allah tersebut menolak. Tetapi ketika ada orang yang ngaku dirinya nabi, dan nabi betul, ya, tapi tentu saja hidupnya tidak beres. Dia berbohong dan dia mengikuti perkataan nabi tersebut. Nah, pesan moral, jangan mudah percaya kepada hamba Tuhan yang belum kita kenal dengan baik. Jangan ada orang ngomong seperti ini, kamu saya doakan ya. Padahal saudara tidak tahu siapa orang itu. Mungkin tahu namanya doang, tetapi kehidupan hamba Tuhan secara pribadi itu Anda tidak tahu ya. Pesan saya, jangan mudah saudara itu mau didoakan oleh hamba Tuhan, ngakunya hamba Tuhan ya, sekalipun dia terkenal, tetapi saudara belum tahu kehidupannya. Ya. Kalau saudara di gereja ini ada banyak hamba Tuhan, ada saya, ada Pak Davitono, ada Bu Maria, ada Ibu Bapak Hidayat. Saudara tahu semua kehidupan saya, bagaimana sehari-hari saya. Ya. Saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Boleh tanya sama istri saya. Ya. Coba saya tanya. Sayangku, apakah aku pernah memukul engkau? Dijawab. Enggak pernah mukul, nendang. Enggak pernah, benar enggak? Bilang enggak pernah, nanti kasih uang banyak. Enggak pernah. Ya, di hadapan Allah yang saya layani, enggak pernah. Ya. Jadi kehidupan bukan kehidupan yang palsu apa adanya. Ya. Di gereja, wah bisa mimpin pujian luar biasa. Jemaat nangis-nangis. Di rumah misu-misu. Ya. Di gereja bisa menyatakan firman Tuhan, berkhotbah dengan luar biasa sekali. Ya. Di rumah tontonannya bokep. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, jangan mudah tergiur, ini ada hamba Tuhan. Hebat karismanya, karunia-Nya luar biasa. Kalau saudara belum betul-betul kenal, ya please jangan mau didoakan. Karena yang terjadi bisa transfer spirit yang enggak baik. Sekalipun hamba Tuhan yang terkenal. Ya. Tetapi kalau hamba Tuhan yang kami undang di tempat ini, sudah kami seleksi. Ya. Kalau ada hamba Tuhan yang pernah dipanggil ke tempat ini dan mengalami satu
kejatuhan dalam dosa, maka kami akan stop dulu untuk tidak memanggil hamba Tuhan tersebut. Nah, jadi abdi Allah ini dibohongi ya oleh si nabi sejati, tetapi dia berbohong. Ya. Nah, kita buka ayat berikutnya, next. 1 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 22. Firman Tuhan berkata, sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun telah berfirman kepadamu, ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Ya, begitu abdi Allah ini melanggar perintah Tuhan, makan roti dan minum air, dan kembali kepada jalan yang sudah pernah dilaluinya, ya, ini berbicara kembali kepada kehidupan lamanya, maka akhirnya Tuhan menegur abdi Allah tersebut melalui nabi Tuhan yang tua itu. Ya, engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan, ya, tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ya. Jangan kembali kepada jalan yang sudah pernah engkau lalui, artinya kembali kepada kehidupan lamanya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, ya, karena implementasinya bagi setiap kita orang-orang percaya, ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita dibebaskan dari segala ikatan dosa. Kita makin bertumbuh, bahkan kita kembali melayani Tuhan. Ya, kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Urapan Roh Kudus ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Tetapi pada satu titik, karena tidak kuat dengan temptation, tidak kuat dengan godaan, maka orang tersebut kembali berbuat dosa. Ya, kembali mencemarkan hidupnya lagi. Berkubang dalam lumpur seperti babi. Bapak Ibu Saudara, sudah baca 2 Petrus pasal 2 ayat 20, tidak usah dibuka, ya. Anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya, ya. Seekor babi ini sudah dimandikan bersih, ya, dia akan kembali berkubang dalam lumpur. Nah, kita harus melihat dalam konteks Alkitab yang kita baca ayat tersebut, yang dibicarakan siapa? Apakah itu anjing, babi, kambing, atau domba? Kita bukan babi, kita adalah domba. Kalau babi suka kembali berkubang di dalam lumpur, dibersihkan lagi, dimandi sudah bersih, lalu kembali berkubang dalam lumpur. Dan Tuhan tidak ingin kita kembali kepada jalan yang sudah kita lewati, kembali kepada manusia lama kita, kembali kepada manusia kedagingan kita. Dan pada akhirnya apa yang terjadi atas abdi Allah tersebut? 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Akhirnya karena dia kembali kepada jalan yang telah dilaluinya, melanggar perintah Tuhan, maka abdi Allah tersebut diterkam oleh singa. Tapi tidak dimakan, diterkam sampai mati, tapi tidak dimakan dagingnya. Ya. Ini berbicara tentang apa? Orang Kristen yang sudah membebaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, dari ikatan-ikatan dosa, sudah dipakai Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Lalu kembali kepada jalan yang lama, kembali kepada manusia lama lagi, maka pada akhirnya diterkam oleh singa. Singa itu simbol daripada iblis, sehingga hidupnya hancur. Dia tidak bisa mengalami destiny Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak bisa mengalami visi Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak bisa merasakan rencana Tuhan yang terindah terjadi dalam hidupnya. Sebelum mengalami tersebut sudah diterkam singa, hidupnya hancur. Ada banyak contoh. Di sini ada seorang hamba-hamba Tuhan dipakai luar biasa. Ya, dipakai untuk sebagai seorang worship leader yang diurapi Tuhan, dipakai berkhotbah, ya, bahkan urapannya yang luar biasa. Tetapi karena dia kembali kepada kehidupan lamanya,
sehingga diterkam oleh singa, hidupnya hancur, tidak bisa dipakai Tuhan lagi sampai hari ini. Nah, kita belajar, kita mau jadi orang Kristen yang tidak mau kembali kepada masa lalu kita, kembali kepada kehidupan lama, hidup yang penuh dengan dosa, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Saya undang para pemain musik worship leaders kembali ke atas mimbar. Ya. Closing statement saya adalah, mari kita jaga hidup kita, jangan sampai kita kembali kepada kehidupan lama kita, kembali mencemarkan diri kita. Saat kita bertahan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.